Halo sahabat data, salah satu cakupan ST 2023 adalah usaha jasa pertanian. Oleh karena itu, sekarang kita akan membahas terkait jasa pertanian dan praktik kegiatan pertanian. Yuk simak penjelasannya. Apa itu usaha jasa pertanian? Menurut konsepnya, usaha jasa pertanian memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menanggung resiko. 2. Memiliki keahlian tertentu di bidang jasanya. 3. Menggunakan alat beserta operatornya. Dan sistem pembayarannya berupa kontrak atau borongan baik tertulis maupun tidak tertulis. Contoh usaha jasa pertanian itu ada apa aja ya? Pertama adalah usaha jasa pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Meliputi jasa menyiapkan lahan pertanian, penanaman atau penyiapan lahan pertanian, pemeliharaan lahan pertanian, penyiraman lahan pertanian, termasuk penyiraman lahan melalui udara, perapihan atau trimming pohon, pemanenan, pengendalian hama, pengoperasian peralatan irigasi pertanian, penyediaan perlengkapan mesin pertanian dengan operator. Kedua, usaha jasa peternakan yang meliputi jasa peningkatan perkembangbiakan, pertumbuhan dan hasil peternakan, pengebirian ternak yang berhubungan dengan inseminasi buatan, pencukuran domba, ferir atau tukang tapal kuda, perkawinan ternak atau pemacekan, hingga penetasan telur. Namun, ada informasi tambahan nih sahabat data, bahwa kegiatan menyuntikan mani atau semen ke betina yang dilakukan oleh petugas IB pemerintah dengan bahan atau alat dari pemerintah dikategorikan sebagai jasa pemerintahan, sehingga tidak dicakup dalam sensus pertanian 2023. Ketiga, usaha jasa kehutanan yang meliputi jasa reboisasi dan rehabilitasi, pengendalian hama, kegiatan pemanenan atau penebangan kayu, pengangkutan kayu di dalam hutan. Dan keempat, usaha jasa perikanan yang meliputi jasa sarana produksi penangkapan ikan, produksi penangkapan ikan, pasca panen penangkapan ikan, sarana produksi budidaya ikan, produksi budidaya ikan, pasca panen budidaya ikan. Sekarang kita akan membahas tentang praktik kegiatan pertanian ya sahabat data. Salah satu rincian yang akan ditanyakan adalah bibit rekayasa genetika atau PRG. Contoh penerapan PRG yaitu kentang yang tahan penyakit layu atau biasa disebut biogranola yang dikenalkan kepada kita sejak tahun 2021. Selain itu, ada juga tebu yang toleran terhadap kekeringan atau dikenal sejak tahun 2022 sebagai NXI 4T. Perlu diingat ya sahabat data, rekayasa genetika merupakan modifikasi genetika menggunakan bioteknologi yang maksud dan tujuannya adalah memunculkan gen baru. Oleh karena itu, semangka tanpa biji tidak termasuk dalam produk rekayasa genetika ya sahabat data. Diingat dan dicatat ya. Mengapa begitu? Karena semangka tanpa biji bukan modifikasi genetik, melainkan hasil dari perkawinan silang. Nah, sekarang sahabat data sudah paham kan tentang rekayasa genetika? Kalau begitu, mari lanjut ke pembahasan lainnya, yaitu tanaman di bawah pelindung. Apakah itu? Tanaman di bawah pelindung adalah tanaman di bawah struktur permanen dengan atap kaca, plastik, atau material lain yang digunakan untuk melindungi tanaman dari ancaman seperti cuaca, hama, atau penyakit. Struktur permanen ini biasanya dikenal sebagai rumah kaca atau greenhouse, sedangkan tanaman yang biasanya ditumbuhkan di bawah pelindung adalah sayur-sayuran, tanaman obat-obatan, dan bunga-bungaan. Perlu diingat ya sahabat data, pelindung seperti plastik penutup pada lahan terbuka, jaring untuk melindungi dari serangga, pembungkus buah yang masih di pohonnya agar tidak rusak, yang sifatnya hanya sementara, tidak termasuk ke dalam tanaman di bawah pelindung ya. Diingat dan dicatat ya sahabat data. Sensus Pertanian 2023 mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.